biasanya karena faktor suhu dari air ya. Soalnya rata-rata saya lihat kalau misalkan airnya dingin atau karena suhu ruangan dingin, biasanya ikannya itu bakalan fin rot. Oh, fin rot. Nah, teman-teman, ini part kedua kita ya. Kita akan cerita lanjut lagi tentang bagaimana penanganan ikan yang sakit, teman-teman. Atau yang bermasalah, misalnya kayak ada bakteri, virus, atau seperti fin rot ya, atau ekor kuncup. Kira-kira bagaimana teknik Udojiri itu dalam penanganan itu. Nah, kira-kira Udojiri pernah nggak mengalami ikan yang sakit itu? Ya kalau misalkan untuk setiap breeder pasti pernah lah ya untuk Mengalami ya, ikan mengalami sakit. ikan sakit ya. Nah, itu kira-kira penyebabnya apa Udojiri? Seperti kira-kira apa? Kalau untuk fin rot sendiri itu biasanya karena faktor suhu dari air ya. Soalnya rata-rata saya lihat kalau misalkan airnya dingin atau karena suhu ruangan dingin, biasanya ikannya itu bakalan fin rot. Oh, fin rot. Atau obatnya tinggi air pengaruh ya. Nanti kan kalau tinggi suhunya dingin ya, itu akan menyebabkan ikan bisa terserang fin rot ya. Ya karena kalau misalkan ya itulah risiko dari ukuran kecil. Kalau ukuran kecil itu lebih perubahan suhunya lebih cepat. Lebih cepat ya. Ya, betul-betul. Apalagi saat sekarang ini cuaca sudah mulai musim penghujan ya. Nah, itu memang harus kita antisipasi, teman-teman. Apalagi ukuran-ukuran tank yang kecil seperti ini. Tapi kalau seandainya kita rajin ya, ada punya waktu pon, mungkin ada seperti itu bisa kita atasi ya. Nah, penyakit apa lagi yang pernah ditemui dari Biasanya itu ada sisik nanas. ada sisik nanas, teman-teman ya. Ini sisik nanas ini salah satu penyakit yang di ikan lain pun ada ya. Iya. Ada lagi. Dropsy. Iya. Apalagi kira-kira? Ya itulah paling kuncup. Berkuncup ya, berkuncup. Kuncup. Nah, penyakit yang pernah udah jadi alami pada ikan atau pada formula Udojiri itu bagaimana teknik penanganannya? Kalau untuk penanganan sendiri kita ada satu obat yang umum yang kita gunakan, itu namanya sterilizer. Oke. Jadi sterilizer ini fungsinya itu kayak menstabilkan air, yang artinya bakteri-bakteri jamur, parasit, virus itu dibunuh. Oh gitu. Nah ini teman-teman, ini salah satu obat yang digunakan oleh Udojiri. Nah ini bukan endorse ya teman-teman, tapi kalau memang dipromosikan untuk kita ya nggak apa-apa, kita terima. Kami berdua siap jadi modelnya. Nah ini salah satu yang Udojiri pergunakan ya. Ini memang banyak teman-teman. Ini salah satu indikasinya luka, borok ya, pepes ya, lepas, rontok. Nah ini tekniknya bagaimana cara pemberiannya Udojiri? Ya di sini kan ada tuh untuk pencegahan 1 tetes per liter air, atau untuk pengobatan 2 tetes per liter air. Jadi yang pertama itu kita harus mengukur berapa liter air yang ada di dalam ya? satu akuarium. Misalkan ini untuk akuarium yang ukuran 20 kali 20 kali 30 itu butuh air sebesar 12 liter. 12 liter. Dari 12 liter, maka kalau misalkan untuk pengobatan itu 1 liternya 2 tetes. Berarti kalau 12 liter berarti 24 tetes. Berarti 24 tetes. Tapi kalau misalkan kita gunakan sesuai dengan aturan pabrik, menurut saya terlalu boros, karena 24 tetes itu bisa bikin airnya semuanya kuning. Kuning ya, betul. Jadi kita perkirakan saja ya, perkirakan berapa kira-kira cukupnya. Kalau memang kita ikuti aturan pabrik, ya kemungkinan air ini akan jadi kuning teman-teman semuanya. Nah oleh seperti itu ya feeling kita lagi ya, feeling kita lagi. Biasanya kalau untuk saya sendiri
satu tetes itu untuk 1 liter air. Jadi untuk pengobatan tank yang ukuran seperti ini itu sekitar 12 tetes. 12 tetes. Oke. Nah itu teman-teman, itu salah satu trik yang dipergunakan oleh Buddha Jerry untuk mengatasi atau ketika ikan sakit ya. Nah, ini salah satu solusi yang diberikan. Nah, jadi habis itu setelah kita berikan obat itu berapa lama durasinya? Artinya berapa lama air itu kuning, lalu ikan dikatakan sehat lah. Kalau ikan dikatakan sehat sendiri itu tergantung pada ikannya ya. Kadang ada ikannya itu daya tahan tubuhnya bagus. Ketika ikan daya tahan tubuhnya bagus, itu penyakitnya itu bakalan cepat hilang. Sedangkan ada beberapa ikan yang sudah kondisinya sudah buruk ya, memang butuh waktu yang lama dan harus disuplai dengan makanan yang cukup. Oke, jadi memang tidak terlalu menjamin ya ini ya. Kalau memang kondisi ikan itu fisiknya kuat ya, itu mungkin 1 atau 2 hari ya bisa ya. Mungkin untuk finrod kalau nggak salah itu bisa 3 hari. Oh, 3 hari. Nah tapi tergantung juga kepada kondisi ikan ya. Kalau finrodnya itu udah terlalu parah ya, nah itu bisa saja 1 minggu mungkin. Ya. Nah itu ketika sakit itu pakan tetap dikasih nggak? Kalau untuk pakan ya pastilah untuk Tetap dikasih ya, tetap tetap dikasih. kasih. Nah itu pakannya masih Artemia atau tetap dikasih pelet awalnya? Kalau ikan sakit ya, kalau untuk ikan sakit sendiri saya jarang kasih pelet. Soalnya kalau misalkan dikasih pelet itu ikannya nggak ngejar. Oh gitu, berarti fokus ke Artemia. Ya harus dikasih Artemia. Karena pelet itu juga ada kandung amonia nanti ya. Ya, jadi takutnya jadi numpuk gitu. Iya, jadi sumber penyakit baru teman-teman. Nah itulah kondisi yang digambarkan oleh Buddha Jerry ketika ikan yang sakit. Nah dan cara penanganan dan apa obat yang diberikan. Oke teman-teman, jelas ya apa yang dipaparkan oleh Buddha Jerry tadi. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita tetap semangat walaupun ikan kita sakit atau mati. Itulah yang namanya risiko kita sebagai seorang breeder dan juga risiko ketika kita memelihara makhluk hidup. Yang penting kita yakin, usaha dan berdoa, semua yang hasil serahkan pada Yang Kuasa. Oke, terima kasih. Terima kasih Buddha Jerry untuk informasinya, ilmunya sudah bermanfaat. Semoga kita aplikasikan di tempat kita masing-masing. Oke teman-teman, sampai di situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.